3 dharma perguruan tinggi. Nah, salah satu dharmanya atau baktinya si perguruan tinggi ini adalah pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian mendengar pernah ada pendidikan, ya tentu pendidikan. Kedua, ada namanya penelitian. Dan ini adalah dharma atau bakti yang ketiga, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi, pada tanggal 9, 23, dan 24 Agustus 2023, tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Edukasi Penggunaan Botol Minum sebagai langkah pengurangan sampah plastik air minum dalam kemasan atau AMDK di Sekolah Menengah Pertama di Kota Depok. Di antara lain, di SMP Negeri 4, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 2 Depok. Ketika dia kena sinar matahari, ada zat kimia yang akan dikeluarkan oleh botol tersebut masuk ke dalam minuman. Makanya sering terkadang habis olahraga ya, jajan misalkan beli teh dalam botol kemasan. Saya kakak nggak sebut merek gitu ya. Nah, lalu kemudian habis minum itu kok tambah pusing, kok malah jadi demam, malah jadi pilek. Nah, mungkin saja 8.000 bisa buat jajan apa aja di rumah. Sampah yang sulit didaur ulang atau tidak bisa terurai dengan sendirinya. Kalau organik itu dapat terurai dari alam karena dia memang mungkin dari asalnya juga dari alam seperti daun-daunan. Kalau B3 itu mungkin dari sampah-sampah medis yang kurang lebih agak berbahaya dan itu tidak bisa sembarangan untuk dimusnahkan atau dihilangkan. Salah satu bentuk untuk internalisasi tersebut adalah dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi sampah-sampah AMDK tersebut. Nah, yang bisa kami lakukan di sini adalah mengubah perilaku masyarakat dengan cara mengedukasi. Oleh karena itu, kami di sini hadir ke sekolah-sekolah menengah pertama negeri di Kota Depok untuk mensosialisasikan penggunaan tumbler untuk mengurangi sampah plastik di Kota Depok. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat terus ke depannya bagi masyarakat juga bagi lingkungan kita. Halo, kita udah selesai melakukan kegiatan PIMAS di SMP 3 untuk pengurangan pemakaian air minum dalam kemasan. Tujuannya agar sampah plastik, terutama dalam bentuk air minum dalam kemasan, berkurang. Kenapa ke SMP? Karena target kita di anak-anak usia remaja ini kan mereka masih sangat mudah untuk terpengaruh sama peernya, sama teman sebayanya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengaruhi diri atau kita akan sosialisasi, diharapkan semakin banyak satu sama lain antara mereka juga semakin mudah untuk mempengaruhi pengurangan penggunaan botol minum dalam air minum dalam kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misika Hasdan lain guru di SMP 4 Depok. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus sekali untuk anak-anak kita karena memang penting sekali anak-anak kita juga sebagai seorang guru untuk tahu caranya bagaimana mengolah sampah plastik dengan baik. Karena memang seperti yang kita tahu kan bahwa sampah plastik di dunia itu sudah terlalu banyak. Jadi acara ini harus sekali dan memang bermanfaat sekali untuk kita. Selain itu, di kita juga memang sedang melaksanakan proyek P5 tentang cara mengelola sampah plastik sehingga memang sangat berkolerasi dan pasti banyak sekali manfaatnya yang bisa diterima oleh sekolah kami juga. Jadi tidak hanya sekedar untuk anak-anak tapi juga untuk sekolah. Terima kasih atas kehadirannya, semoga lancar untuk kegiatan selanjutnya. Semangat terus UI! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afaf dari SMP 3 Depok. Kegiatan pengabdian dari UI kami ucapkan terima kasih. Edukasinya tentang sampah, terima kasih. Kami terima kasih karena anak-anak kami perlu edukasi dari luar. Kalau guru-gurunya sering memberikan edukasi, kalau ini dari pihak luar, semoga mereka juga mempunyai kesadaran yang lebih lagi tentang pengolahan sampah. Sampah di SMP 3 perlu diolah dan perlu diolah lagi yang lebih. Terima kasih kepada pengabdiannya, kepada Fakultas Hukum. Sukses untuk Fakultas Hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dengan Ibu Tari. Saya pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Depok. Terima kasih atas kunjungan dan sosialisasi dari kakak-kakak dari Universitas Indonesia. Jadi manfaatnya ini sangat besar sekali dan menurut saya untuk anak-anak siswa SMP yang mungkin rasa kepeduliannya belum begitu besar seperti orang-orang dewasa, ini sangat bermanfaat karena dengan adanya sosialisasi seperti itu mereka akan mendapatkan edukasi bagaimana sih kita menyikapi dengan adanya sampah yang selama ini banyak menjadi problema ya, karena di setiap rumah tangga pasti akan menimbulkan sampah yang bertumpuk-tumpuk dalam satu hari sekian banyak. Itu nanti hitungan dalam 1 minggu, 1 bulan pasti kita tidak akan bisa mengendalikan kalau tidak kita sikapin dengan sikap yang bijak dan bagaimana harus kita lakukan dengan sampah-sampah yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas materinya itu seru banget, aku langsung dapat materi itu yang benar-benar kayak sampahnya tuh ternyata nggak semudah itu didaur ulang. Ternyata aku tuh baru tahu kalau sampah tuh emang benar-benar harus ada yang beberapa didaur ulang dulu dan ada yang bisa langsung mungkin didaur ulang walaupun agak memakai waktu bentar sedikit dan ada yang juga memakai waktu panjang. Dan di materi yang tadi aku merasa kayak diriku lebih mengenal sampah aja. Jadi makasih buat kakak-kakak UI yang udah datang ke sini udah nyampein materi tentang sampah. Love you Kak. Saya Diseli Fairfani dari kelas 8H, saya sekolah di SMP Negeri 2 Depok. Manfaat dari seminar ini itu kita bisa tahu berbahayanya sampah plastik kalau misalkan dipakai berulang kali. Dan di tumbler, kalau misalkan juga pakai tumbler kita harus cuci sekali itu sehari itu sekali. Dan jangan taruh botol plastik di bawah matahari karena itu bisa mengakibatkan bahaya yang ada di dalam botol itu. Terima kasih. Untuk jangan membuang sampah sembarangan dan bahayanya sampah bagi masyarakat hidup sekitar buat kita semua. Dan di sini tadi saya diajarkan untuk tidak membuang sampah botol plastik atau jarang menggunakan, serta saya disuruh membuang sampah kepada tempatnya. Tadi ada jenis-jenis sampah mulai dari organik, yaitu sampah yang dapat mudah diurai, sampah non-organik yang susah banget diurai atau lama lah, dan sampah B3 yaitu sampah kimia seperti sampah HP ketika HP iPhone nih aku malas pakai, udah rusak juga dan kita buang. Biasanya sampah-sampah itu berwarna, kalau untuk organik berwarna hijau, non-organik berwarna kuning, serta B3 berwarna merah. Dan tadi saya juga diajarkan bahayanya sampah plastik bagi udara, tanah, dan perairan atau laut. Dan di situ tadi saya dibilang kalau membuang sampah di tempat yang tidak di tempatnya itu dapat memuat jadi kitaran bisa lama sekitar 400 tahun kalau kita tidak buang ke tempat sampahnya. Nanti bakalan ketemu sama turun-temurun kita dan bilang, wah ini sampah dari mana? 400 tahun yang lalu dari sampah plastik. Ataupun dari sampah yang di air, misalkan dari yang paus memakan plastik-plastik, beribu-ribu plastik dimakan sama paus tersebut. Dan itu akan kelama-lamaan dia meninggal dengan cara sendirinya karena dia tidak memakan apapun makanan sumber daya. Dia hanya memakan plastik yang sudah dia makan berapa ribu tahun yang lalu dan masih tersimpan di dalam perutnya, sehingga tidak membuat dia perlahan-lahan tidak ada atau mati. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari seminar UI. Saya dari Ketua Kelas 7C Hanif Ibadur Rahman dari SMP 4 Kota Depok. Kasih we, kasih ho, kasih we. Wow, is very good.